Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu itikaf 10 hari kali 9. Nah, cuman kalau memang ada waktu bagi kita, cuma begini Pak, sampai kapan kita beralasan tidak punya waktu kan gitu ya. Kalau memang tidak diniatkan ya nggak akan bisa. Kalau memang tidak diniatkan tidak akan bisa kita itikaf 10 hari itu. Semuanya kembali kepada niat dan tekad, karena tadi puasa itu intinya adalah ikhtar, perbanyak saja, perbanyak. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda tadi, barang siapa yang melakukan qiyam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Nah, masalah kita apa? Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Nah, perhatikan. Jadi Nabi itu punya 2 yang terkait dengan amal. Innamal a'malu binniyat, itu terkait dengan motivasi di awal. Saya melakukan ini ikhlas karena Allah, kan begitu. Bapak-bapak hadir pengajian ikhlas nggak? Ibu-ibu pengajian malam ini hadir ikhlas nggak? Kan gitu. Kalau nggak ikhlas kan nggak diterima. Kan gitu, hati-hati kan. Tapi gitu ada. Nabi juga bersabda dengan sabdanya yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Karena itu kita mengenal istilah husnul khotimah. Nah, pertanyaannya, inginkah kita Ramadan itu husnul khotimah? Baik akhirnya. Karena itu Allah meletakkan Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, agar kita bersemangat, karena pahala besar itu di 10 hari yang terakhir. Disebutkan idza jaa asyurul awakhir, bila datang 10 hari yang terakhir, Rasul istihada, lebih beristihad, isjadda syaddal mi'zar, disebutkan mengencangkan mi'zar itu sarungnya, artinya tidak berhubungan sama istri 10 hari yang terakhir. Kalau awal Ramadan sampai 20 masih boleh. Dalilnya ada, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul. Dihalalkan pada malam Anda berpuasa ar-rafas ila nisaikum, bertindak dan melakukan pornografi terhadap istri. Boleh nggak pornografi sama istri, Pak? Ya, wajib. Gimana kalau nggak porno? Buka-bukaan kan? Itu boleh. Quran bilang uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan malam Anda berpuasa. Tapi itu tanggal 1 sampai 10 Ramadan. 10 hari yang terakhir stop. Kalau Anda iktikaf di masjid. Karena itu Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gauli istri. Wa antum akifuna fil masajid, karena antum lagi iktikaf di masjid. Ya keterlaluan lah Pak, di masjid ngapa-ngapain kan gitu. Nah, karena itu 10 hari terakhir disunahkan iktikaf. Nah, karena fadilahnya besar, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahala kita akan berlipat. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan amalan yang kita kerjakan. Bacaan Quran kita pada malam Lailatul Qadar dihargai sama dengan 1000 bulan. Ibadah sholat kita sekalipun 2 rakaat malam itu malam Lailatul Qadar dihargai dengan 1000 bulan. Nah, karena itulah dia diletakkan di 10 hari yang terakhir. Nah, pertanyaannya, apa yang kita gawe 10 hari yang terakhir? Masjid ini ramenya hanya di awal, itu pun cuma sepekan. Makin lama makin mengalami kemajuan. Maksudnya jamaahnya makin maju. Asalnya full, mengalami kemajuan, maju-maju, tinggal 1 saf. Sampai 10 hari yang terakhir mana jamaahnya? Karena itu Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kita ini ibarat estafet sedang lari maraton 30 km. Nah, maraton kita ini Pak. Di awal itu jangan sprint, berlari kencang, berlari keras, tapi kemudian loyo di 10-nya, 10 km, sebentar lagi kita tamat, finish. Ya, ternyata kita malah berguguran. Ya kan? Mundur, teratur. Padahal piala takwa itu diberikan kepada siapa?
la'allakum tattaqun. Itu adalah bagi orang yang menyelesaikan finishnya dengan baik. Nah, oleh karena itulah, agar puasa kita menjadi lebih baik, diniatkan mulai sekarang. Niat nomor 1, tidak ada puasa saya yang bolong. Nah, itu niatnya, Pak. Apapun kondisinya, tidak ada. Karena orang yang sengaja tidak puasa itu dosa. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa amdan dosa, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Oh, saya akan ganti di hari yang lain. Ganti yang lain itu kalau ada uzur, sakit, safar, ibu menyusui, wanita hamil. Kalau sengaja nggak perlu diganti, ya dosa saja dia, tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu diniatkan jangan ada puasa kita yang bolong. Nah, yang kedua, jangan sampai tidak sholat tarawih. Diniatkan mulai awal. Sekarang kita niatkan, ya Allah, Ramadan tiba, saya komitmen. Tidak ada tarawih saya yang tertinggal. Ditakdirkan saya sibuk, maka sholat isya saya tetap berjamaah. Tapi tarawih mungkin nanti malam saya kerjakan di rumah. Boleh. Kalau dia ya tidak ingin di masjid, nggak ada masalah. Tapi komitmen terhadap. Nah, yang ketiga, khasnya Ramadan itu adalah tilawah Quran. Ya Allah, saya ingin hatam 10 kali selama Ramadan. Bisa. Berarti tiap 3 hari hatam. Kan gitu, berarti 10 hari. Kenapa tidak? Kan begitu. Imam Syafi'i sehari 2 kali, kan begitu. Nah, kita barangkali tidak seperti itu. Minimal 1 kali. Berarti 1 hari 1 juz. Komitmen mulai sekarang. Dirancangnya itu mulai sekarang. Karena nanti begitu Ramadan tiba, kita sudah punya planning ya terhadap tilawah Quran. Komitmen lagi apa? Sedekah, infak. Karena dilipat gandakan pahalanya. Al hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dikali 10. Dalam hadis disebutkan juga di Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Ila sab'ati mi'ati di'f, sampai 700 kelipatan pahala kebaikan yang kita lakukan. Akan tetapi puasa lebih daripada itu. Nah, ingat ya, kebaikan dikali 10 sampai 700. Ila siyam, kecuali puasa. Kenapa? As-saumu li. Dalam hadis qudsi disebutkan, puasa kalian itu untukku, kata Allah. Kullu amali bini Adam lahu. Semua pekerjaan anak Adam baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Untuk Allah puasa kita itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan saya lah akan membalasnya, kata Allah. Kenapa? Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Bukankah dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya betul-betul karenaku, kata Allah. Jadi wujud keikhlasan yang luar biasa itulah yang muncul pada diri orang yang berpuasa. Dia tahu dia lagi lapar, haus. Tidak ada yang melihat, dia lagi di dapur. Ya kan, nggak mau dia. Dia tahu masuk dia kamar mandi. Dia bisa kumur-kumur karena mau berwudu dan seterusnya. Kalau dia mau seteguk itu bisa dia lakukan. Tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan. Karena itulah disebutkan puasa itu untuk Allah. As-saumu li wa ana. Oleh karena itu disebutkan lisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan 2 kegembiraan. Fariha inda fitrihi, dia gembira saat berbuka, wa fariha inda liqa'i rabbih. Dan dia bergembira tatkala berjumpa dengan Tuhannya, lalu Tuhannya menunjukkan kamu sudah menjadi orang yang berpuasa selama di dunia ini. Nah, itu luar biasa pahalanya. Nah, oleh karena itulah amalan apa yang kita kerjakan selama puasa? Nomor 1 ya puasanya, siamnya. Nomor 2 qiyamnya. Ya, nomor 3 tilawah Quran. Nomor 4 perbanyak
sedekah. Karena itu ada yang kemudian meniatkan membayar zakat malnya selama bulan Ramadan selain zakat fitrah nanti. Zakat mal. Ingat Pak, zakat mal. Ibu-ibu, Bu, zakat mal ya, bukan zakat mall. 10 hari yang terakhir pada pergi ke mall. Nah, itu namanya zakat mall. Cari baju, cari diskon, cari apa semuanya kan. Nah, ini saya perhatikan begini. Bukan saya perhatikan, ini pesan dosen saya dulu, orang-orang Saudi. Dia bilang gini, orang di Indonesia itu 10 hari yang terakhir mudik, pulang kampung. Nabi itikaf di masjid. Dia malah mudik, masjid ditinggal kan gitu. Orang Indonesia itu 10 hari yang terakhir bapaknya sibuk ngecat rumah, mengganti gorden. Sedangkan Nabi di masjid iktikaf, ibu-ibunya molah wadai. 10 hari yang terakhir. Betul tidak? Nah, ini waktu-waktu yang krusial. Waktu-waktu yang pahala kita itu justru besar di akhir. Justru kita disibukkan tadi itu, pergi ke mall, nukar baju. Nah, 10 hari yang terakhir kita banyak nukar baju lebaran. Kenapa tidak dibelinya sekarang? Apa bedanya? Coba, apa bedanya? Kenapa kita kadang nukar wayah ini? Kan sama saja. Kalau kita belinya sekarang, kita nggak desak-desakan di pasar, di mall yang kemudian bisa menggoda dan merusak puasa kita. Karena saat kita ke pasar, ke mall itu desak-desakan, ketemu lihat perempuan, lihat ini. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga tadi. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan, kata Ibnul Qayyim begini, kenapa sih kita ini harus puasa? Kata dia, kita ini punya 5 penyakit yang hanya bisa diterapi dengan puasa. Penyakit yang pertama, kata dia, fudulut ta'am. Kita ini terlalu berlebihan dalam masalah makanan, fudulut ta'am. Yang kedua, fudulul manam. Kita itu terlalu banyak bertiruh, terlampau banyak tidur. Ya. Yang ketiga, fudulul kalam. Kita itu banyak bicara. Ya, jadi kalam, manam, dan apa tadi? Ta'am. Semuanya diakhiri dengan mim kan? Lebih makan, lebih tidur, lebih berbicara. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul manam. Yang keempat, 4 hal ya. Maaf, bukan 5, 4 hal. Mu'asyaratil anam. Kata dia, kita berlebihan dalam masalah interaksi dengan orang. Itu berlebih kita ini. Kita ini terlalu banyak menjadi orang gaul, tapi gaulnya itu berlebihan. Sehingga dia sebutkan mu'asyaratil anam. Anam itu manusia. Nah, ini penyakit yang hanya bisa diterapi dengan siam. Nah, karena itulah to'am, kalam, manam, anam diobati dengan siam, puasa. Nah, itu berlebih kata dia. Berapa lama berlebihnya itu? Ya 12 bulan, itu saja yang kita kerjakan. Makan, ngobrol, kan gitu ya. Berlebihan, tidur kita berlebihan. Karena itu selama puasa, kurangi makan, ya kan? Apalagi kurangi ngomong. Karena itu puasa, kata Nabi, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa puasa tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata bohong dan dusta, falaysa lillahi hajah. Allah enggak punya hajat dengan model puasa seperti ini. Sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Nah, karena itulah hati-hati, jangan berbicara sesuatu hal yang tidak semestinya selama puasa. Termasuk juga kenapa kita diminta mengurangi tidur selama puasa agar kita bisa memperbanyak ibadah yang kita kerjakan, terutama tilawah Quran. Nah, yang keempat tadi muasyaratul anam. Jadi apa yang dimaksud? Kita ini bergaul lalu berdosa, Pak. Coba, ibu-ibu, suaminya berdosa enggak sama ibu? Pasti ada kan? Pasti ada. Saya sudah nikah 40 tahun. Apakah selama 40 tahun suami tidak berdosa sama istrinya? Pasti ada.
Nah, sebaliknya, ibu-ibu ada dosa nggak sama suami? Pasti ada, mungkin banyak kan gitu. Saya bergaul sama Pak Edi. Saya janji sama Pak Edi. Apa janji saya? Saya ingin kursi. Nah, alhamdulillah dikasih kursi. 2024 ini mahal harga kursi. Sehingga orang masuk masjid mengajak masyarakat, ayo baca ayat kursi gitu ya. Setelah dapat kursi lupa ayatnya. Artinya begini, ada yang disebut dengan dosa interaksi. Saya berdosa karena orang lain. Maaf, saya berdosa karena orang lain. Kenapa saya berdosa sama istri? Karena dia istri saya. Coba dia istri orang, saya nggak berdosa sama dia kan? Atau saya tidak menikah dengan dia, saya nggak akan ada dosa. Karena saya berinteraksi dengan Pak Edi, saya pernah bertransaksi bisnis. Ternyata saya curang. Akhirnya saya kan berdosa. Atau orang lain yang kemudian berdosa sama saya. Dia berjanji, dia tidak menepati. Dia bisnis, dia salah. Coba saya tidak bisnis sama dia, saya nggak ada dosa. Betul tidak? Nah, orang yang punya rumah di pinggir sungai, Batang-Batang sana itu, tiba-tiba ada azan. Sholat subuh nih Pak. Bangun dia, pergi ke Batang, belum punya WC di Batang itu. Sholat dia, mau ngambil air wudhu. Bersih niatnya. Ya kan? Ada panggilan azan, membuat dia berangkat. Ternyata tetangganya bangun juga. Berwudhu juga ke Batang. Masalahnya apa? Binian. Cuma pakai tapih di sininya. Saya asalnya tidak berdosa. Gara-gara lilit berdosa enggak? Jadi kita ini berdosa karena orang lain. Walaupun kita sejak awal tidak ingin melakukan dosa. Itulah kata Ibnu Qayyim. Kenapa hikmahnya kita diminta iktikaf 10 hari di masjid. Luzumul masjid li ajlil ibadah. Kamu melazimkan diri di masjid ya lillahi ta'ala taqarruban ilallah, bertaqarrub, tinggalkan masalah duniawi. Sehingga waktu kita berinteraksi itu adalah 11 bulan 20 hari. Tolong untuk 10 hari interaksi kita itu hanya kepada Allah saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan iktikaf, yang kemudian agar kita sejenak menghentikan dialog dan komunikasi kita dengan orang lain. Nah, sampai bagaimana dengan HP? Nah, itu ada pertanyaan Pak waktu di Masjidil Haram. Karena 10 hari yang terakhir itu kita iktikafnya dulu waktu kuliah di Masjidil Haram di Mekah. Ada pertanyaan kepada Syekh Utsaimin, boleh nggak bawa HP waktu iktikaf? Sekarang saya tanya Pak, bisa nggak orang berinteraksi bisnis dari masjid tatkala dia beriktikaf dengan pakai HP? Bisa, jangankan bisnis, narkoba aja bisa. Jadi artinya gitu ya, ini yang karena yang dimaukan dari iktikaf itu ketergantungan hati kita itu hanya kepada Allah saja. Bukan hanya sekadar kita pindah secara fisik, tapi pindah juga secara kolbu, secara hati ini. Nah, oleh karena itu anjurannya adalah hentikan sama sekali yang terkait dengan masalah duniawi 10 hari yang terakhir. Karena itu kan tidak boleh keluar, tidak boleh mengunjungi istri. Nabi saja waktu iktikaf, dia disisiri istrinya, dia menjulurkan kepalanya, sama sekali tidak mau keluar. Mengunjungi orang sakit, mendatangi jenazah, itu sampai nggak boleh. Kalau orang niatnya iktikaf yang serius seperti iktikafnya Nabi. Lalu bagaimana dengan iktikaf kita pada saat sekarang ini, yang datang malam-malam tertentu, kadang keluar masuk, itu juga iktikaf. Tapi ditambah belakangnya iktikafan. Dan itu bukan perkataan saya, itu perkataan Ibnul Qayyim katanya. Beda iktikaf yang dilakukan dengan iktikafnya Nabi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini dan memberikan kita semangat, motivasi, dorongan
Semoga Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, momentum yang amat sangat luar biasa untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu taala alam bisawab. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.